الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin dan hadirat, para jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin, dan para jamaah Zikrul Ghafilin yang kami hormati. Pertama kali kami atas nama jamaah pengajian mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu dari Surabaya, yaitu dari Mojokerto. Masya Allah, maaf, khusus satu call datang ke tempat ini untuk ikut guyupi jamaah di Jember. Ini jamaah Zikrul Ghafilin dari Mojokerto, karena undangan atau siaran mengenai malam Senin yang lalu, yaitu Murajaah Sanawiyah, ini di Mojokerto diterima telat. Jadi krono telat, senajan ndak kumanan, tapi minangka kodok, entah ya, minangka kodok niki para jamaah Mojokerto rawuh mriki nggih. Malah niki wau ribut jalaran badhe ngerekam niku kaset niku malam Senin kepengker niku di tip niku. Nah ini kepingin untuk tipe mawon ya nggih. Perlu nengken di siaraken teng daerah Mojokerto. Para hadirin sekalian yang kami hormati, niki pengajian kula atur cara kalih, secara Madura, secara Jawa, nggih. Jadi kula nyuwun maaf kasih Madura, nggih. Sebab mereka beda se Jawa, beda se Madura, jadi pun kecampur pun senikah, nggih. Kula nerima pertanyaan, cuma sayang sekali pertanyaan wau mboten diterangaken jenenge sapa sing bertanya. Namun wassalam jamaah Zikrul Ghafilin ngoten tok wau. Nah niki nuwun sewu kula umumaken semua pertanyaan atau masalah-masalah yang masuk ini harus dengan nama terang, harus namanya terang, dan saya minta supaya diberi alamat. Jadi yang tanya itu namanya ini, alamatnya ini. Nah, tanya masalah. Sebab orang bertanya itu macam-macam, ya. Ada yang disebut istifham, ada yang disebut ingkar, istingkar, ya. Macam-macam. Ada lagi litakrir. Orang tanya itu macam-macam. Beda orang yang tanya ini pecitra ngerti ya, kepingin ngerti, takon istifham, kepingin paham. Tapi ono uang takon wis ngerti tapi ditakokno sebab ono maksud iya. Maksudnya apa?
supaya jawabannya wau mangke dados jawaban sing neguhaken terhadap perkara wau. Takon hukumnya iki paman. Perlunya supaya wong umum ngerti ana hukum mau, nggih. Wonten sing ngoten. Tapi wonten malih sing rada mboten ngoten nggih, rada ning sithik ngoten nggih. Niate niku namung kepingin jajal. Nggih. Kepingin jajal kiai niki pentas apa ndak nggih. Iso ora jawab pertanyaan niki. Wonten sing ngoten. Tapi nuwun sewu nggih. Ya sok-sok wonten tiyang niku takone niki takon kepingin nyelentuk. Kepingin jewer kirangan sing dijewer niku sinten terus ditakokno. Terus nggih hukum tiyang nek ngombe kali ngadeg. Satemene dhewe niku ana wong sing ngombe nganggo ngadeg. Dhewe pegel. Tapi jangan gak iso ngomong dhewe terus takon. Perlu nih sing jawab kiyaine. Kan rasa nang saiki lho. Kula niku ngoten iki pengalaman nggih. Padha karo wong pidato. Wong pidato niku sadurunge pidato teko ning daerah niku kali panitia dikandani, Pak, saya minta nanti dijelaskan perkara ini tentang masjid, tentang pinjam tikar masjid. Polanya dia mari tukaran mengenai apa? Tikar masjid, sirangan yang apa kalah deh niku. Jadi ngundang wong ahli pidato, sing ahli pidato kon ngomong bak kloso masjid. Wah iki dak genah niki jenenge. Arep omong dhewe mboten kuat, nggih. Dadi nyilih tangan niki jenenge nabok nyilih tangan, nggih. Lah niku lho dadi kula niki bareng pengalaman ngoten ora rada wedi kula jawab-jawab niku. Mulane kula njaluk sakniki monggo pertanyaan-pertanyaan masalah rutin apa mawon niki kula suwun kanthi lugu krana pancen kepengin takon, kepengin ngerti ya. Ingin mengerti bukan untuk apa-apa, Nah, untuk ini saya harap supaya yang mengirim pertanyaan itu dengan memakai nama yang jelas, Jadi ini saya terpaksa minta maaf. Ada surat tidak pakai sender, tidak pakai pengirim, terus wassalam jamaah di Kelurofilin. Malah surat ini kok aneh. Ini pertanyaan harus dijawab malam Senin tanggal 21. Loh, ini kok malah harus-harusan yo gitu loh. Ora deg-degan yo. Yo kon jawab sak iki. Kira nggak nopo maksudnya nopo kok jangan saiki. Kok ndak minggu ngarep mamane nggih. Ora ngerti. Jadi kula itu mama, jadi akhirnya ini kunda ama ya ribut, ilama la ya ribut. Tinggalan barang sing dadi mamang nang barang sing ora mamang niku dawuh Kanjeng Nabi. Dadi kapan ana apa wae kok mamang, arep lunga. Duh kok mamang aku ya. Wis aja lunga. Sing gak mamang apa ndak lunga, wis gak lunga ae. Dadi nek ana barang goyang teng ati niku dawuh Kanjeng Nabi, apa sing mamang tinggalen, sing ndak mamang lakonono, ngoten. Wa in aftauka senajan wong padha murui ngene nasihat orang ngono nek panjang atimu wis tetep mantep lakonono. Jadi niki keterangan kula mengenai pertanyaan niki nomor setunggal. Nomor 2 yang perlu saya uraikan tentang masalah agama yang berupa pertanyaan atau kemuskilan. Yang perlu saya jelaskan, hukum agama Islam terhadap kejadian-kejadian, terhadap peristiwa-peristiwa ini saya bagi menjadi 2. Ada yang bersifat preventif atau defensif, yang bersifat mempertahankan diri.
ada yang bersifat membimbing secara positif. Keterangan ingatan. Ini secara kebetulan saya mempunyai kitab yang ditulis oleh Sayyid Qutb, seorang penulis Mesir yang terkenal yang meninggal sudah, yang diterbitkan tahun 1967. Antara lain di sini beliau menerangkan tentang banyak masalah yang ditanyakan orang terhadap alamat Islam. Umpamanya, pertanyaan, bagaimana wanita dengan masalah keanggotaan di DPR atau parlemen? Atau pertanyaan, bagaimana wanita dan soal bekerja, cari ma'isyah? Apakah bekerja di pasar atau menjadi pegawai di kantor-kantor, jadi sekretaris pribadi dan sebagainya? Umpamanya lagi pertanyaan, bagaimana wanita dengan masalah Vrijomgang, kebebasan bergaul antara laki dan perempuan? Nah, ini pertanyaan. Juga mengenai pertanyaan bagaimana masalah kesulitan masalah seks, masalah kelamin, masalah syahwat, bagaimana mengatasi kerusakan akhlak dari sudut ini antara laki dan perempuan mengenai masalah-masalah seks, kelamin, syahwat. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering. Nah, termasuk bagaimana tentang batas auratnya perempuan, mamane. Ini banyak lagi pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Pertanyaan ini karena memang kejadian sehari-hari atau berada di kanan kirinya. Keadaan sekarang itu begitu. Umpamane saniki nggih pamane. Terus iki hukume nek ana wong liwat di ngarepe biskop, mboten delok biskop, cuma reklamane buat ini. Umpamane nggih, kakek moto liwat terus delok ya napa hukume? Lho. Kita kon ngoten iki jalaran kedadian. Kejadian gini. Lah niki pertanyaan-pertanyaan sing ngeten niki. Niku wonten kali sejarahnya. Kita itu menjawab kejadian apa yang ada. Kados pundi hukume wong dagang sakniki teng pasar. Sebab umumnya dagang ini ngeten. Niku mau biasa niku pun. Kados pundi wong nyelu dhuwit mbamane. Sing dino niku mungkin tandurane ijon nggih. Niku ana apa? Macam niku kedadian niku. Lho niku kedadian ngoten niku pirang-pirang. Sing sak temene niku kabeh mboten nonton hubungane kali Islam. Terus ditakokno nang Islam, ya apa Islam? Ngadepi iku. Ini pertanyaan yang insidental namanya ini. Di sini biasanya Islam itu mempertahankan diri, defensif, kepeksa, aja golek-golek. Adane ngeten, ya apa hukumnya wong wedok loro, terus diperiksa mbek dokter lanang, karu-karuan, nyetaron, wong loro tok ndek jero kamar, dokter lanang, sing loro pasiene wedok. Ya apa caranya meriksa? Meriksa kayak biasa. Nggak buka utangnya, ngomong jauh, ya. Buka auratnya, ya apa ngoten niku hukumnya? Nah mereka sejawab dia untuk gelagetan nih. Lah ya apa nih? Napa nggak pun betul nonton lho, tah dokter niku. Loh, terus mudi, lo ngoten artinya dokter wedok nah betul nonton pun. Wah, lah ini kayak nopo ya? Nggak ono nih, terus mudi balik kan diobatin kan.
Dadi melarati sing loro. Oh ngeten mawon. Nah niki jenenge jawaban mempertahankan diri niki. Napa nek defensif? Kepeksa pun. Nggih mboten wonten dokter wedok. Nggih ditutno mahrame mawon, ditunggoni bojone mawon. Yang jaluk tolong dokter, ini istri saya ini. Jadi saya suaminya, saya tak melok di dalam ya. Masa keberatan Pak dokter? Saya tidak nulung-nulungi apa-apa. Cuma ya masuk gitu toh. Ya boleh silahkan, asal sampai jangan ganggu. Saya mau periksa ini. Oh iya sampai boleh, saya maunya, tidak usah sungkan-sungkan. Kalau memang nek meriksa niku nek pancen kepeksa aurate dibuka, nggih kene, ngono kene. Padha mawon kali wong nyekseni wong zina, nggih. Seksi niku oleh buka aurat. Nyatakno. Niku seksi. Lah dokter nggih ngoten. Nek pancen kepeksa buka dibuka. Aja nak nggih napa niki pun ditunggoni mahrame mawon to. Nah niku. Ini namanya langkah-langkah yang darurat niku pun. Lah nek umpamane ana dokter wedok, wah mestine kiai ini berubah malih, mboten oleh. Dokter lanang. Enggak boleh. Kenapa? Karena ada dokter wedok. Wajib orang perempuan yang sakit wajib berobat kepada dokter wedok. Nah niku. Nah, ini jangan dokter wedok. Wah, jadi wow lah. Ya dari mau boleh, ya aja lah. Lah, ini kayaknya mana? Ini kayak aja tapi nyorot nikah. Sampai agama Islam nikah terpaksa hukumnya bertabur besar. Selal 100, tabur sampai jadi seket di kozang. Karena terpaksa bagaimana Pak? Nah, terhadap ini kula nyontokaken gampil ngeten nggih. Koyok kendaraan. Kendaraan niku zaman kuno cikar. Nggih, cikar. Digeret sapi. Aman, selamat. Cuma abid. Dari kantor antara Surabaya yang Pak Jikar. Salah mentah sepono are atau setengah bulan. Nah, terus sesudah itu ada dokar. Dokar lebih cepat. Cuma caranya pompo bedal, berot, ono bahayane iku. Tapi lebih cepat. Lah saya kan motor. Sekarang di mana-mana motor. Lah motor itu cepet ya, alhamdulillah pun saya cepet. Cuma bahayanya banyak sekali. Gini betul. Kalau dibanding sama cikar. Iya, bahayane motor kata pundi? Kata motor. Tapi apakah? Nah, ini pertanyaan kula saniki. Kita itu karena melihat motor itu banyak bahayanya, lalu kita memberi nasihat, memberi fatwa supaya selamat. Menuso kabeh sak Jember ojo numpak motor kon kabeh. Umpamane nggih, nasihat niki. Nasihat. Numpak cikar kabeh pamane nggih. Kira-kira pagi tak pagi niki. Babada orang norok nasihat delok niki. Insyaallah sobo. Maaf nih Kak, senajan kiai sing ngocak nih Kak, tak baju. Tak bisa ngilangi motor, tak bisa. Mau tidak mau kita menerima kenyataan, ya ini motor. Nah oleh karena itu ulama-ulama, ahli-ahli fikih, ahli-ahli hukum agama Islam di dalam memberikan jawaban hukum itu ada dua. Sama dengarkan nih ya, ono loro. Ada yang ingin memakai hukum agama 100% asli, tidak dikurangi sama sekali. Tapi tidak bisa dijalankan. Tidak bisa dijalankan. Nah, nganggo niku. Sebab napa? Keadaannya susah saiki. Saiki kahanan ki wis masyarakat wis ngene iki wis arep diatur cara agama sing 100%. Tak ada perlu nih, tidak iso wis.
Ndak mlaku padha karo wong arep ngilangi motor. Kok balik dadi pikir kabeh ra iso. Niku siji. Ada lagi yang kedua, para ahli hukum angsal jawab niku lajeng mundur-mundur niku wae lajeng. Ya napa ngeten? Motor iki bahayane akeh. Wis kabeh wong wis ngerti. Ning motor ini diperlukan di dalam zaman sekarang, orang tidak bisa tidak naik bis utawa oplet, tidak iso. Nek arep lunga-lunga niku. Lah ya apa saiki supaya bahayane itu bisa dicegah, supaya dikurangi. Lah teng mriki. Lajeng diusahakan pamane peraturan lalu lintas. Nek nyalip ngene, nek anu ngene ana peraturan dikeplang-plang, tondo-tondo niku lalu lintas. Nah, ini untuk mengurangi bahaya motor. Ada lagi usaha remnya. Itu kalau setiap 6 bulan diadakan apa namanya ini? Hah? Akhir. Lah, nek ono dikir setengah tahun dikir. Diperiksa remnya kupi syarat atau ndak, lampu-lampu apa itu. Ini semua untuk mengurangi bahayanya motor. Ini yang kedua. Ada lagi lalu supirnya sekarang. Supirnya ini supir temenan apa supir ya syukur-syukur. Lalu diadakan peraturan siapa yang mau nyupir harus punya rebues. Syaratnya rebues begini. Itu semua adalah usaha untuk mengurangi bahaya motor. Begitu juga menjawab masalah-masalah sekarang. Coba saya ini, nun sewu kalau takon dengan sampean. Sapa sing sanggup melaksanakan peraturan umpamane wong wedok ora oleh metu sama sekali. Ayo, macam. Ayo, sapa sing mani? Wani sing iso. Ngelarang wong wedok metu. Dinas. Ya napa? Dereng soal pakaian, dereng soal macam-macam. Nah, niki. Ini adalah masalah yang memang kadang nggak kayak bang. Saat temennya cara hukum agama Islam, masyarakat diatur cara Islam tidak memerlukan bank. Tapi karena keadaan ini masyarakat tatanane iki durung cocok karo aturan agama 100%, yang terpaksa ngadepi kaya ana bank. Ya apa bank iki? Ulama malah dadi telu jawabane. Ono sing haram. Ono maneh oleh, ya. Apa nek gak diolehi? Jadi nggih. Ya kabeh beda lho. Terus akhir ono sing rada kecepet niki, arep melok kono ya apa, ngarani haram ya apa, ngarani oleh ya apa. Akhirnya terus syubhat, boten Mas. Syubhat itu artinya tidak terang. Tidak terang semata-mata tidak oleh, tapi juga tidak terang semata-mata tidak oleh. Jadi niki setengah-setengah dari syubhat nih. Nah ini cara. Oleh karena itu, sebagai seorang ahli hukum Islam, sebagai seorang fuqaha, seorang alim, wajib dia itu mengerti dulu bagaimana tatanan menurut Islam yang dikehendaki. Pergaulan iki utawa masyarakat iki nek diatur cara agama iku kaya apa samestine? Apa iku sing jeneng Baitul Mal? Apa iku sing dijenengi zakat? Apa ya zakat iku ditulis trecekan sak rupiah 100 mari entek apa ngono? Apakah zakat itu seperti yang dianjurkan oleh Ibnu Hajar supaya berbentuk sesuatu yang awet? Kalau ada seorang tukang jahit, dia itu orang miskin, maka diambilkan zakat, belikan mesin dikasihkan orang itu yang bisa jahit tapi tidak punya alat jahit. Boleh, malah dianjurkan begitu oleh Ibnu Hajar. Itu baru ada artinya zakat itu. Lalu zakat itu cuma 2.000 dikekno. Orang dina sebentar itu karena selelen tahun. Apa yang begitu zakat itu? Kalau cuma begitu buat apa zakat itu? Karena itu Ibnu Hajar mengatakan di dalam fatawinya
Nek wong bagi zakat iku kudu didelok wonge dhisik. Nek wong iku ahli cukur gak duwe penyukur, tukokno penyukur dari uang zakat. Siken sama orang ini silahnya. Sampean kula kai perkakas cukup kanggo nyukur nggih. Nah, sampean sak niki di zakat lho niki. Nggih. Ah niki sampean lho untuk kapital kerja. Nah kalau begitu baru kelihatan. Cuma ingatkan tak bertah. Nanti itu umpamanya pada PC 100.000, itu monselnya kecangaran paring oleh lemak, yang kan? Emang lagi pacul, emang lagi barber, pas mesin, tak cukup itu umur yang sekampung. Terpaksa antri tahun ini atau waktu ini dikasihkan sama orang ini dulu, atau depan ini sedikit tapi urut gitu loh. Cuma ini kurang menarik rupanya, masih kurang berdekat masih. Okay. Secara umum makan tak seneket kan, bodoh kasih 100.000 terus dibagi sebanyak-banyaknya senajan cuma oleh 200 kabeh dikaita kok roto akeh nih. Akhirnya ya napa 200 ditukar dawet entek. Padahal maksud zakat itu bagaimana? Nah, oleh karena itu kita harus mengerti zakat di dalam Islam itu kedudukannya untuk memperbaiki masyarakat itu bagaimana sebenarnya? Dan bagaimana praktek zakat itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini kita ngerti dhisik. Tatanan Islam, tatanan agama mengenai tatanan wong urip niki terus pundi. Nah, tentang wanita, menurut Islam wanita itu harus bagaimana wanita itu? Mana yang harus dititik beratkan? Apakah lapangan rumah tangga? Apakah lapangan sosial masyarakat umum? Atau bagaimana? Lalu bagaimana pembagian kerja antara orang laki sama orang perempuan? Loh, ini kita tadi ngerti rumian, ngerti semua ini. Nah, kita kalau menjawab pertanyaan itu genah. Mau jelas nih? Jadi saya sekali lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kejadian-kejadian di sehari-hari ini memang Masya Allah mesti nek dijawab cara hukum agama sing 100% persis dak melaku tapi nek dijawab produk melorot apa itu tidak mengurangi kekuatannya hukum agama, artinya tidak menawar-nawar hukum agama sampai metu kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan terpaksa malah terpaksa engki masih bareng larangan kita terpaksa bos. Pada orang kelaparan saya kalau tidak makan ya mati saya ini. Orang ini sudah 3 hari sudah makan saya. Pada remeh ini saya ini. Nah karena nasi ada saya beri. Jarang punya hari sejarah sekarang paham lagi. Cerai kakak. Ada nikah, patlang peta tolang, pas ikhlas serkah, pas kira tanya ke hukum, bagaimana hukumnya saya orang melarat ini, yang ngemis tidak ada yang kasih, semua orang tutup pintu. Saya cuma melihat kalau saya tidak makan mati. Saya cuma ada lihat makanan itu serkah itu di sampah-sampah. Ada batang tikus ada di situ. Ada karen-karen najis kabeh campur rambut telek. Bagaimana hukumnya saya makan itu? Enggak sama ditakoni ngoten ya apa jawabe. Ya mestinya cara hukum barang najis haram dimakan. Nggih mboten? Nah, apa mana kotoran ngoten? Apa mana ono tikus badannya tikus loh. Dosa batang tikus urip ae dak oleh. Kok batang tikus? Tapi tidak ada lagi, Pak. Saya kalau tidak makan ini. Nah, kalau sudah begitu ya apa lalu? Dengan melelehkan air mata, dengan menangis,
Islam memberi hukum, ya wis, ya terpaksa kamu. Dalam masyarakat yang begini, di mana nasibnya orang melarat itu sudah tidak bisa diatasi, apa boleh buat? Apa ini? Ini jawaban tidak persis menurut aslinya hukum, tapi kalau dipersiskan cara hukum, mati uang itu. Mungkin apa kan? Nah, ini masalahnya penikah tunggal. Masalah wanita, masalah pergaulan, masalah biskuit. Ini saja saya mulia. Menghadapi masalah-masalah ini, kita harus lebih dulu mengerti duduknya perkara. Nek jawab secara hukum agama niku, secara asli, itu memang seharusnya. Tetapi menjawab kejadian menurut keadaannya, itu yang dinamakan muqtadal hal, melihat penerapan hukum itu. Nah ini, oleh karena itu seorang alim ulama, seorang ahli hukum Islam, seorang fuqaha itu memang harus lebih dulu mengerti bagaimana tatanan menurut Islam. Sing sak temene karepe Islam ku ya apa tatanan urip iki. Nah, secara keseluruhan, secara jumlatan itu harus mengerti dulu. Masalah wanita, sebelumnya jawab masalah kudung, hukumnya aurat. Ngerti ya dhisik wanita menurut Islam ku ya apa sih sak temene? Kedudukane ku ya apa? Pembagian kerja karo wong lanang ki apa? Wong lanang ndek endi, wong wedok ndek endi sing kena dilakoni bareng, endi sing kudu dhewe-dhewe. Ya apa menurut Islam? Lha iki kadang ada gambaran dhisik senajan wujude saiki ndak ono. Aturan ngoten niku. Nah, niki keterangan kedua yang perlu saya uraikan kepada bapak-bapak sekalian. Janganlah kalau ada kerusakan akibat tatanan yang tidak didasarkan tatanan Islam, lalu ditempuh non Islam, dan Islam kalau tidak bisa menjawab pertanyaan, lalu wah Islam tidak modern, tidak bisa menjawab, tidak progresif, tidak sesuai dengan zaman. Loh, tidak sesuai dengan zaman harus bejat kabeh ya apa? Nah, karena itu sekarang menjadi pertanyaan begini. Apakah Islam ini mau diikutkan kepada zaman, sekalipun zaman itu rusak? Apakah masyarakat ini sedikit demi sedikit dipancing supaya mengikuti aturan agama? Jadi masyarakat wau sing bedal-bedal dak karu-karuan pun serosan ini kadang supaya bisa etaje on sampai bisa mengikuti secara hukum agama. Apa-apa sebaliknya hukum agama itu lagi mari pun. Jadi mau mana lauk kita lagi ke lauk, pada itu kedua itu senika. Jadi akhirnya muncul menerusak hukum agama kita rusak gitu kan. Lepas bertabur pas jual murah pasan. Iyalah tak apa-apa lah, darurat lah. Sudahlah, sudah. Ini akhirnya merotori kabeh hukum itu. Dan hukum malah ngoten ditutaken. Ah mulane teng mriki niku. Niki tanggung jawab para ulama teng mriki sing paling abot teng mriki. Paling abot teng mriki. Lho bapak, sakniki coba sampean ngadepi anake. Ayo. Sampean kepingine anak iki kudu hele, tapi ndak iso. Nek menurut karepe wong tuwa iku ora biyen, Pak. Zaman wong isih taat nang agama, isi apik, pergaulan ndak koyo saiki. Bareng saiki, oh, bapake ngulon, anake ngetan. Niku wis biasa pun. Ini musibah orang tua ini. Musibah rumah tangga hari ini. Nggih napa mboten? Wong tua kepinginnya anak supaya begini. Kalau nangis lewer nih wong tuane nih. Anak yang bedal. Sebab apa? Zamannya wis ngetan iki bener. Lah ya saiki wong tua ngadepi anake ya apa saiki? Apa anake kudu ditaleni ta? Mlebu omah taleni. Jret kancing lawangi. Jret. Apa ngono?
tak metu-metu mulai isuk sampai sore. Ayo turun, ayo maju, baca, dalam metu. Sapa wong tua sing sanggup? Hah? Mangreh anake ngoten niku. Anak lanang, anak wedok dipengkot, dibuli di omah, dak oleh metu-metu, dak oleh ngelencer, dak oleh bergaul. Sebab pergaulan sekarang rusak. Bagaimana? Nah, ini pertanyaan. Lu silakan. Ini timbang mungkin dadi rusak arek-arek kersane anak kula pengkot mawon mulai cek sekolah mari sekolah cek kula taleni dak oleh metu-metu pun. Akhirnya anake pucet kabeh akhirnya. Nggih. Kira-kira anak-anak itu berontak napa mboten teng wong tuwa? Ayo. Mikir repot ta mriku. Tapi nek dilos, Masya Allah, nek wis dicul anak niku dak mulih-mulih. Nah ini kenapa repot? Nek biyen anak lanang gak boleh sedina rong dino, nggih. Tapi saniki mboten anak lanang, anak wedok malah seminggu ndak boleh sak niki. Lha niki maaf niki mboten kok moyoke utawa ngritik, niki kedadian pun umum ngeten niki. Nggih napa mboten? Pun niki ojo ngalim, ojo mosok mboten kok. Empun bujuk ya awak dhewe nggih. Mulane para rawuh kadang-kadang nuwun sewu niki krana kebijaksanaan wau keliru kadang-kadang malah hasilnya mboten kaya sing dikarepno bapake malah mendali nemen malahan karepe wong tuwa supaya agamane anak iku kuat dikumpul dikerasi di macam-macam ngeluhi CPM tapi akhir dadine anak itu malah wani nang wong tuane. Coba berapa niki jenenge rujak sentul iki. Iya, mboten padha karepe wong tuwa ngeman anake mosok ditaleni akhirnya dungane anak cuma sitok kapan bapakku mati yo. Coba dungane bapaknya mati polane gak iso bebas. Ini masalah. Utawa yang boten ngoten, ya baiklah. Orang tua akan memberi kesempatan kepada anak, silakan. Tapi orang tua tetap ngawasi. Di samping itu yang harus direbut pertama asal anakku aja musyrik. Iki siji. Takwa niku sing nomor siji ngerebut niku. Takwa yang nomor satu awam paling minim yaitu bagaimana anak itu tetap iman. Ini pertama. Asal dia isik gondeli iman, isik ngelakoni Islam sembahyang, perkara dia ngelakoni dosa-dosa niku pun wis termasuk untung iman ambil Islami isik tetap dilakoni. Paham ya? Ini siji. Kalau ini sudah berhasil memperkuat iman anak itu, memperkuat sembayangin anak itu. Soal sembayang tetap diteliti oleh orang tua. Anak delok biskuit, piknik, apa wae tapi awas siji nak sembayang. Bapak tak ngelirani nangkot. Oh jadi apa wis? Sekolah apa wis? Jadi mlebu anggota klub apa wis salat nak. Salat tidak kena ginyang manis 5 waktu. Loh, kalau ini berhasil dipertahankan, berbahagia orang itu sudah. Mungkin betul sudah berbahagia seorang tua sekarang, apalagi hidup di kota besar, bisa mempertahankan iman anaknya dan bisa mempertahankan sembayangnya anaknya. Masya Allah, niku pun kudine ganjarane wong tua pun sundul langit pun delok rusak zaman saniki lho nggih. Nah niku. Ini takwa yang pertama. Takwa yang kedua, usahakanlah bagaimana anak itu tidak sampai terprosok mengerjakan kabair, dosa sing gede. Nah, kayak sing malam Senin sing kepungkur kula pun nerangaken apa saja dosa-dosa besar itu. Kalau ada orang menjauhi dosa besar, itu sudah dimasukkan takwa kelas nomor 2 tinggi, lebih tinggi dari yang pertama. Jadi durut saiki delok anak iku sing kok delok sing kok reksa apane
Ojo ndelok polahe. Ojo ndelok potongane. Ojo ndelok gondrong gak gondrong umpama lho. Sakniki iki gondrong iki iki. Kuat sampean bengak-bengok, ojo gondrong, ojo gondrong, ojo gondrong. Kuat sampean bengak-bengok. Aduh, serak lah ya. Malahan niku ana malih niki sing model iki. Apa kok gondrong kon? Lho, kakek sekolah kula niku kabeh kelas niku kabeh gondrong, sak guru-gurune gondrong. Lek sampai kula betul gondrong ditoyo, iku niki tempak. Coba, apa ngeten. Bagaimana menghadapi begitu itu? Nah, sekarang kita mau meributkan soal gondrong apa mau meributkan soal salatnya anak itu? Ya, nak. Tapi awas loh. Iman, sembahyang, poso tak kenekon, melok-melok. Tetap harus kamu pertahankan. Ini namanya perjuangan ini. Ini kebijaksanaan itu. Ojo dari masalah sing disiyah fur'iyah. Sing masalah dosa cilik, dosa sing kriwil-kriwil. Oh, iku tak hiruk ngono iku iku tak oleh, iku akhirnya anak rumoso dipengkot ditaleni merasa dak bebas. Lara masih dak wong tua wancarno wis. Hilang-hilangan wis lah. Ini jadinya. Padahal maksudnya wong tua iman, ngene. Tapi karena salah carane menghadapi kadang-kadang malah keliru kabeh. Oleh karena itu saya setuju menghidupkan kembali pandangan daripada imam-imam yang membagi takwa itu menjadi salah satu maratib ono telung martabat. Nomor 1 takwa dalam arti tidak musyrik. Orang itu apabila tidak musyrik asal sudah iman itu namanya sudah takwa. Ini takwa awam. Ini yang satu. Yang lebih tinggi dari itu yaitu takwa anil kabair. Asal tidak mengerjakan dosa besar. Perkara dosa kecil ya sudah biar dulu. Nah, asal tidak dosa besar. Nah, kalau ini sudah bisa, dosa besar sudah bisa berhasil, ya ditingkatkan lagi, yaitu takwa anis shaghair, ya, menjaga diri dari dosa kecil, sampai perkara yang makruh, sampai perkara yang nopo-nopo sing subhat sak piturute itu terserah lah. Lalu pangkat yang namanya ittaqullaha haqqa tuqatih, ini cuma aulia tok sing iso. Yaitu takwa anna siwallah. Coba. Ojo sampai meyo sangka seliyane Allah. Hatta barang mubah. Hatta barang halal. Nek sampai ngelalekno Allah bisa itu. Indal auliya tapi nggih. Mulane nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku jaluk sepuro nang Allah, ojo dipadakno kula sampeyan lho. Kanjeng iki dosa ya. Kok jaluk sepuro nang pangeran jareke ping 70 paling sithik saben sedinane iku malah ping 100 Kanjeng Nabi oleh maca istighfar. Nek ngono Kanjeng Nabi iku yang duwe dosa ya. Lho cek muni ngoten, mboten kena dipadakno kali kula, kali sampean. Delok-delok sing istighfar niku. Nek sing istighfar niku wong sing kita akela, nggih, maaf nggih. Ya, lekor kortak musyrek ya sudah. Niku urute nggih. Nah, jadi untuk memakai hukum pun demikian. Hukum di dalam agama itu ada beberapa pandangan yang berdasar rukhsah, ada yang berdasar azimah, ada yang berdasar tasdid, ada yang berdasar takhfif. Kayak sampai saat ini gini, nun sewu nih, sampai timbul pertanyaan, nek uang dagang cara Imam Syafi'i nggak sah kabeh di pasar itu. Tetap wis nek karo Imam Syafi'i hukumnya abot. Akhirnya apa? Melok mazhab Hanafi. Nek cara Hanafi iso-iso. Nah, ini sampai orang timbul pertanyaan, bagaimana Pak? Kalau saya di dalam soal ibadat mengikuti Imam Syafi'i, tapi di dalam muamalat saya mengikuti Imam Hanafi, boleh enggak? Nah, inilah, begitulah ricuhnya, sulitnya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tidak gampang, tidak asal jawab, nih.
Niki masalah niki kula perlu ngaturaken teng panjenengan mila di dalam pengajian malam Senin. Kula niku menganjurkan atau memakai pengajian temanya itu bagaimana memperkuat benteng hati kula panjenengan di dalam masyarakat sing ngeten niki. Sebab menurut saya ngeten nggih. Orang itu kalau ingin selamat dari bahayanya masyarakat, caranya itu cuma dua. Wa inna wong iki aja metu ndelik di kuburan utawa di gunung, aja metu-metu selamat. Ya tapi mosok wong kok nang gunung kabeh ngono. Nah ini tidak bisa ini. Atau dia masuk ke dalam pergaulan. Dia tetap sehari-hari, tapi dia disangoni supaya dia itu jangan sampai gampang kena pengaruh. Ya apa dia itu senajan dagang, senajan jadi penggede, senajan jadi apa? Bab salat tetap dia bisa mempertahankan. Bab iman dia tetap bisa mempertahankan. Iki apa caranya? Nyangoni niku. Jadi cara iwak ngoten iwak urip dilebokno teng pundi mawon iso. Tapi nek iwak wis mati, imane wis mati, nggih, dilebokno banyu asin ya melo asin. Nggih napa mboten? Nggih nek banyune legi nggih dadi manisan. Iwak manisan jenenge. Sebab mati pun. Tapi mon jukon nek di masih sabai kama baik tetep. Nah ini kemangkian Maulana bab mejate. Nah ini pendidikan tasawuf ini udah niki maksudnya. Nyangone orang nggak remah, dalam keberadaan seneka-neka kalau udah sampean andi asangoh. Kita rasa di mana cara orang neka umpamana norok ke pasar, badai pergaulan, jadi anak pelajar, menjadi pegawai, ya bergaul ya keadaannya begini ini ya sudah keberadaan neka pun. Tapi saya bagaimana mempertahankan iman di tengah-tengahnya itu? Mempertahankan takwa saya lah ini. Melana pengajian di kantor nikah saya penting. Badana zikru fili ini maksudnya ngukuhaken niki. Seperti dawuh Imam Syadzili Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Ta'arraf rabbak wa kun kaifa syi'ta. Wah hebat betul ini. Itu teori tapi bagus tapi repot nih. Ta'arraf rabbak, kenallah kepada Tuhanmu. Kalau kamu sudah kenal kepada Allah, kepada Tuhanmu, wakun kaifa syi'ta, jadilah kamu apa saja sudah. Bagaimana saja, di mana saja. Jadi pegawai terserah, jadi pemimpin terserah, jadi petani terserah, jadi apa saja terserah. Asal kamu ta'arraf rabbak, wakun kaifa syi'ta. Kamu jadi orang kaya, silakan. Jadi orang melarat, silakan. Di pemerintahan, silakan. Jadi pegawai, silakan. Tapi kamu mempunyai modal, mempunyai pegangan ta'arraf rabbak. Tapi ini ku enak, nek digunungno enak nggih. Dikiring pecel, tapi sing ngelakonan menika, itu Pak paling berat itu Pak. Bagaimana Pak? Ya maaf ini ya. Seperti dalam suatu resepsi, Pak, saya diundang. Umpama itu Pak. Terus ada minuman arak Pak. Minuman cuma arak, toh itu memang kebiasaan. Itu namanya toast. Memberi selamat. Selamat hari lahir. Tek. Nah ya tuh nih Pak. Tek. Ini ke cara internasional nih ke janji. Ini Surabaya di Jakarta pun osom nih. Ketahuan yang Jember. Niki gelas saya nek sini kayak beriin whisky sekonek. Kalau tidak whisky kurang sah. Membuat orang Eropa nih kayak gini, Eropa nih di Jakarta. Tanginam sesilah gendok menganak-anak jan harus whisky. Nah, saya masuk dalam itu undangan. Audition, nah apa pun, oke? Wah itu uang ya, manik silakan. Kalau tidak diterima, tidak sopan ini Pak. Ini tuan rumah sudah kasih hidangan. Selamat ulang tahun. Gitu. Wah itu namanya bagus. Nah, sekarang saya sebagai orang Islam diundang di situ, bagaimana saya? Apakah saya ikut minum demi untuk menyesuaikan? Apakah saya harus
Berkata apa saya? Nah di sini ini beratnya nggih. Abote temennya durung nglakoni mboten krasa niku. Tapi nek kadung nglakoni kejeger tengok-tengoten niku aduh ya apa iki dak diombe dak pantes diombe haram ya apa iki. Nah tapi alhamdulillah nggih sang negara Republik Indonesia sing ketuhanan yang Maha Esa niki alhamdulillah mulai zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Soeharto teng resepsi negara sekarang di Indonesia ini tidak harus memakai minuman keras tidak. Malah Pak Hartono nganggo oranye terus gawe istilah sendiri karena apa? Karena pada satu waktu ada seorang menteri yang beragama Islam waktu itu dipakai dia bilang terus maaf saya sebagai orang Islam dilarang minum ini. Kalau negara Republik Indonesia ini berdasar ketuhanan yang Maha Esa, hormatilah orang-orang yang beragama. Oh, ini kuasan. Tenguriku mulai alhamdulillah saat ini resepsi negara, alhamdulillah pun weski itu tidak ada. Paham ya? Ini kita disyukuri nih gitu ya. Itu satu hasil yang hebat. Sampai dek negara-negara ya ini masya Allah, nih gak ngambil weski ini bukan resepsi itu namanya. Nah, ini gitu. Nah, jadi melane kenek kula sampean pamane diundang, saya punya saudara yang suka minum arak, suka makan babi umpamanya. Sampean diundang ulang tahun di rumahnya teman itu. Terus kenapa sampean teng mriku? Gak melok mangan, engko tersinggung perasaan tuan rumah. Ya apa suguhanku gak dipangan? Mau dimakan perang babi. Saya haram ini, ya apa ini? Ini saya khawatir, ya saudara, darurat. Demi untuk menimbulkan suasana yang segar, supaya jangan terganggu ini kemeriahan resepsi atau ulang tahunnya teman saya. Baiklah, ijek aja saudara saya. Coba, apa begitu? Apa terus saya cocok loro weteng? Nah itu kali yang paling enak. Aduh, kulo sirian nih. Kulo kali dokter betul oleh mangan niki. Ya tenawon. Niku paling enak niku pun. Anu weteng kulo loro mangane ta. Kulo niku mboten kuat nek mangan niki gitu. Atau dilarang dokter niku satu cara itu ya. Atau kalau sampean dengan sopan pun saya kira tidak apa-apa. Maaf Pak ya. Saya mau cuma agama saya melarang. Jadi saya mohon maaf. Biar saya minum yang lain saja. Loh. Niku saya kira tidak apa-apa asal cara mengucapkannya itu baik-baik ya. Malah kita itu dihargai oleh orang lain. Oh ya maaf Pak. Maaf. Oh jadi sampean ini agamanya tidak boleh Pak. Tidak boleh. Oh ya sudah ada lagi Pak. Mari. Saya ada persediaan lain. Ini silakan. Malah ngoten asal carane. Oh cuma tahu. Ada ini babi ya. Tak mau ini neraka ini haram. Ini najis Allah ini ya. Assalamualaikum, saya pulang. Wah, jangan begitu. Pesen orang agama itu kalau begitu merusak pergaulan itu. Bukan ngoten itu konco sing trema satre itu bodoh itu. Datang. Masan apa ini? Cina ini ya? Saya sudah pamit saja ya. Assalamualaikum. Waduh malaikat. Dipoyoi malian. Wong agama jatuh. Coba wong agama dan diaturan nih. Coba. Karena kesalahan corot tok mawon. Iya benda. Karena itu berhati-hatilah kita sebagai orang agama itu. Kalau kita keliru atas nama agama, maka agama kita yang akan dinilai orang. Nggih napa ten? Nah, juga begitu pertanyaan kalau kita itu menjadi kiai, harus mengerti persoalannya, jangan asal jawab. Oh niku haram niku, neraka niku, enti neraka niku. Waktu kalau dutung-dutung ngeten, mati aku. Ya apa kiaiku iki? Dipayai mboten semayai niki sanes wong liya. Anake dhewe sing mayai. Ya apa bapakku? Masalah. Masih kiai, masih alim, darah lor kidul. Masya Allah, repot nih. Paham ya? Mulane kula wangsuli malih pertanyaan. Mila Imam Malik niku ada 60 pertanyaan masalah masuk.
Hanya 6 yang dijawab, yang lain tidak bisa jawab dia. Takut menjawab pertanyaan itu. Kalau keliru ini dituntut di akhirat justru. Ayo, kon semua fatwanya yang dia ini, ayo. Itu sampai akeh seniru-niru rusak. Semuanya rusak karena kon. Ayo, kon saya. Coba beratnya di situ. Karena itu, ya maaf nih, ada seorang ulama mengatakan, di dalam kitab saya baca cuma lafal nasnya saya lupa. Siapa orang kalau ditanya hukum langsung menjawab, 2 kali bertanya 2 kali menjawab, 10 kali pertanyaan kontan 10 kali jawaban, maka kiai itu bahlul. Coba. Sebab orang menjawab hukum itu onten niku wong niku nggih maaf niki mboten kok ngritik-ngritik awak kula dhewe niki kula rumangsani. Kadang-kadang wong ki nek kadung diceluk kiai ditakoni gak iso jawab. Loh, kadung dadi kiai aku iki. Ditakoni gak iso jawab. Akhirnya apa? Jawab serampangan. Lah niki lho. Apa maneh di muka umum seperti ini? Saya ditanya, bagaimana Pak? Ini, saya kalau tidak bisa jawab, malu saya. Saya sudah kadung disebut kiai saya ini. Itu apa? Ya boleh, tidak apa-apa. Ya, dalil ya gampang, itu Quran, hadis. Ya sudah. Betul kena ngaten. Ini kucing paling Masya Allah. Mulai ini kula ngaten nggih. Nek ana wong takon terpaksa harus pakai surat. Nggih, ditulis. Perlu nih kula mungkin nek kira-kira bisa jawab, nggak mestine kula delok dhisik dalile nggih. Cekelane apa kula jawab niku. Nek saiki takon saiki dijawab, mungkin krana malu kula nggih. Nggih, mungkin terus kula jawab asal-asal jawab. Ampun jawab iki ae wasabuna. Lah pas kiai kebuku tegur. Mak begini bang, mak betul. Apa? Cok kiai pun aja jawab sini. Oleh kan kiai. Kor darurat kan kiai. Nah ini pas kiai ini kebutuhan kalau gak ada. Gimana sondra kegeluk ini ke kiai nikah. No? Jadi melana gulanya sekali lagi kalau ada pertanyaan pertama harus alamatnya jelas ya. Dan nomor 2 ditulis saja ya. Dan saya tidak menjanjikan menjawab kalau saya tidak bisa, tidak menemukan dalilnya saya tidak menjawab. Tapi kalau ada saya jawab insya Allah minggu yang akan datang. Jangan seperti pertanyaan baru ini. Ini kalau terima surat. Kalau takalnya anak coba disengirin. Kilangan betul kenal tiangi. Kalau woco. Bagaimana Pak hukumnya ini? Harap dijawab malam Senin tanggal 21. Masya Allah. Tadi kalau dijawab malam niki. Kata wassalam jamaah di keluar filin. Sopo. Jadi kalau ini maaf ya. Nek wonten sing rumangsa kirim surat niku. Kalau mboten saged jawab malam Senin. Para rawuh niki keterangan kula mengenai soal jawaban. Lajeng kula niki mboten saged pengawasan jam berapa? Allah nggih. Para rawuh sedaya kamulya, kula namung supaya mboten ketinggalan sing jeneng isi pengajian nggih. Jadi kula niki badhe ngisi mukadimah bab kitab mengenai babus sabri wasyukri. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz penghabisan mengenai soal yang disebut sabar dan syukur. Ini menjelaskan bahwa hakikatnya iman itu diparuh 2. Separuh yang namanya syukur, separuh yang dinamakan sabar. Jadi al-iman syatrani. Asyatrul awal was-sabr, wasyatrul tsani wasyukur. Jadi orang itu kalau dia ingin lengkap imannya, dia harus separuh yang disebut sabar, separuh yang disebut syukur. Seperti di sini diterangkan
babu qauli sabri nisfal iman. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-imanu nisfani, nisfus sabrun wa nisfun syukrun. Al-imanu, iman itu ada nisfani, dua bagian, bersifat rohani. Nah ini justru yang menjadi pembicaraan. Nisful iman itu yang ini, yang nomor dua ini. Yang ngasih ini macam-macamnya. Coba ini saya skema saja, saya kayak urut-urutannya tentang awas secara gumblengan ini. Sabar yang bersifat nafsi, bersifat jiwa atau rohani, ini yang dimaksud sabar di dalam agama itu. Nah ini, kalau sabar ala syahwatul batni wal farji huwal iffah. Kalau sabar itu di dalam arti menahan syahwatnya perut dan kemaluan, bisa mempertahankan perutnya daripada syahwat larangan dan mempertahankan kemaluannya dari pelanggaran, ini namanya sabar yang disebut iffah, al-iffah. Jadi orang mempunyai kehormatan diri, mempertahankan kehormatan diri, itu dinamakan, itu bagian sabar juga. Jadi sabar itu, sabar. Sabar mengenai syahwatul batni wal farji disebut iffah. Kalau sabar menerima kekayaan, orang kaya tidak sampai gelewar, dia tetap ibadahnya, tetap dia itu bisa mengendalikan, itu dinamakan dhabtun nafs. Dhabtun nafs, orang yang bisa mengendalikan dirinya. Kalau menghadapi malapetaka, musibah, nah ini yang disebut as-sabru. As-sabru. Kalau di dalam menghadapi peperangan, betah menghadapi peperangan, itu dinamakan syaja'ah, keberanian. Syaja'ah fil haq. Dia diilokno, dia dipaidu karena membela agama, ini namanya syaja'ah. Ini pun termasuk bagian sabar. Kalau dia di dalam mengendalikan sifat marah, di mana dia harus marah, di mana dia harus tidak marah, bisa mengatur marahnya, itu dinamakan al-hilmu, halim, al-hilmu. Jadi al-hilmu juz'un minas sabri. Kalau menghadapi naibatuz zaman, di dalam menghadapi godaan zaman, dinamakan sa'atus sadri, orang yang lapang dadanya, dia tidak mudah putus asa, dia tidak mudah petang. Sa'atus sadri juz'un minas sabri. Di dalam memegang rahasia, mana hal-hal yang mengenai urusan intern, ini dia simpen, tidak disiar-siarkan. Ini yang dinamakan katum atau kitman, kitmanus sir, menyimpan rahasia. Kitmanus sirri juz'un minas sabri, itu pun dinamakan sabar. Coba, jadi sabar itu kayak bunga aneh. Bukannya mana sabarnya kemana tokol bahan nang bos. Itu bukan tapi sabar. Itu orang akhir, okay. Kemana orang agak bagaimana? Tampilnya alhamdulillah matur kesoon. Apa itu namanya sabar? Bukan itu, nak nih sabar si mari belai ini kok. Nih kisah mau tenol ini. Sabar itu luas maknanya, sampai dikatakan sabar itu separuh dari iman agama. Iman itu separuhnya adalah sabar. Kalau dia sabar menghadapi hal-hal yang dilarang oleh agama di dalam soal mata pencarian, di dalam soal rezeki, ini dinamakan zuhud. Sifat zuhud. Az-zuhdu juz'un minas sabri.
Coba. Begitu luas. Akhirnya diterangkan oleh Imam Ghazali, kalau orang sabar, makanan yang ada di mejanya, ya wis iki penghasilanku, kuatku wis beras jagung, utawa ya nasi putih cuma iwain tempe tok, ya wis jarno masih tonggo teparo mangan sate, ini umpamanya dia menerima makanan yang ada karena memang cuma ini kekuatannya. Ini dinamakan qanaah. Qanaah artinya nerimo sing ono dek tangan. Qanaah juz'un minas sabri. Jadi sabar itu begitu luas. Karena itu di sini untuk pengajian pertama ini saya akan mengutip keterangan Imam Ghazali mengenai sabar di dalam uraian bahwa orang hidup ya, niku mesti ngadepi barang macam-macam di kanan kiri nih, niku mboten pisah perkara loro. Wa imma cocok ambek karepe, wa imma ndak cocok. Niku pun mesti pun barang orang odik nika mesti beda sing nyeneng ngaji abak, nyeneng ngaji cocok di ate, beda sing tak cocok. Nah, makin saya tak cocok ini kebiasaan. Namun cocok ampun tak jadi soal. Saya cocok umpamanya kesehatan, selamat, duit, duit pakat, keluarganya akeh, penggaweane yo maju, akeh kancane akeh. Ini pun cocok akeh ini mboten bisa dibahas nih. Ya, ini sing pertama. Wonten malih sing mboten nyeneng nonang ati. Sing ndak napa jenenge ndak cocok. Kaya umpamane napa namine loro utawa keblaen utawa satu turute. Lah, katanya Imam Ghazali, dua-duanya ini membutuhkan sabar, coba. Sing nyocoki ati yo membutuhkan sabar, sing gak nyocoki ati yo membutuhkan sabar. Dua-duanya itu sama-sama membutuhkan sabar. Nah, sekarang keterangan beliau begini. Sebab katanya Imam Ghazali, mogodo orang iparingi beres bi Allah, iparingi selamat tak sakit, iparingi penghasilannya lancar, diparingi pengaruh, punya pangkat, hasil kesenangan semua. Ini jangan dikira cobaannya tidak berat. Kalau orang itu tidak mempunyai pengendali, tidak punya sabar, maka kesehatan dan kesenangan itu akan menghancurkan dirinya orang itu. Hancurkan agamanya orang itu, akan menghancurkan rumah tangganya orang itu, malahan akan menghancurkan dirinya orang itu. Loh, musuh Pak? Loh, uang niku seneng niku napa dikira mboten wonten bahayane wong seneng, wong waras, wong sehat, wong ganteng, wong ayu. Bu, alhamdulillah aku ayu. Pas sabare ayu ku ya apa? Lu jangan rupanya elek sabar. Dan ayo masa usah sabar lu. Sama saja itu. Sama. Ngoten kartu niki. Kod. Racun sing nomor kali sing gak cocok. Malah niki diterangkan kali Imam Sahal At-Tustari. As-sabru 'ala al-'afiyah asaddu min as-sabri 'ala al-bala. Sabar atas kesehatan dan keselamatan itu lebih hebat, lebih berat daripada sabar terhadap bala. Orang kalau kena bala itu mungkin tidak seberapa berat, tapi justru orang diberi selamat, orang itu tidak kuat. Sampai ono ucap-ucapan nanya tenge. Uang itu bareng paling melarat ya Allah pas pateng oleh ibadah. Polan melarat, tengah bunyak pateng. Bareng tibi en sopi, tak di otang pas tak bejeng bosan. Nikah. Mohon daya orang gini nyamana, mohon melarat kuat, tapi mohon soki tak keluar. Ada. Tapi boleh sebaliknya, mohon tepaan seneng, tak melarat, tapi seneng mempeng ibadahnya. Tapi dia tak kepikiran balik maisha, tak berat. Tapi bareng dibikin kayak begeger ya Allah pas dia melarat, tak kelar dibikin. Akhirnya banyak cowok masan. Nah, ini gak beda, jadi tak pada. Tapi dua-duanya itu katanya Imam Ghazali sama-sama membutuhkan sabar.
Malah dikatakan oleh Imam Sahal At-Tustari, as-sabru 'alal 'afiyah asyaddu min as-sabri 'alal bala. Sabar mengenai selamat, sabar waktu selamat itu lebih berat daripada sabar terhadap bala. Seperti juga orang yang diparingi anak, diparingi bojo, jangan dikira itu kesenangan itu tidak merupakan lebih berat daripada bala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei wong, ojo sampai karena kon kepingin ngerumat harta bendamu utawa karena ngiman anakmu sampai ngelalekno nang Allah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Istrimu dan anakmu itu kadang-kadang justru menjadi musuhmu yang merintangi kamu untuk menuju ke jalan Allah. Digoda oleh istri, digoda oleh anak, maka kamu lupa kepada Allah. Nah, itu fitnahnya anak. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta bendamu dan anak-anakmu itu merupakan fitnah ujian dari Allah. Jadi ojo sampai ono uang karena dia anak, karena iki sukses anaknya semua, pas malah jadi sombong. Mbak Maning ya. Atau anaknya gak sukses, malah dia putus asa. Anaknya digebek, diserengen nih gak karu-karuan. Kon kok goblok anak, rungi ini kon anak lahir. Coba, masa ilah uang tua omong ngoten nih. Niki jenenge gak kuat nih uang nih, kebetulan kuat. Apakah anak kita itu maju sekolahnya atau tidak maju? Harus orang tua itu mempunyai dan memiliki sifat-sifat yang disebut sabar ini. Nah itu keterangan yang Ghazali itu begini. Nah sekarang mengenai soal yang tidak pedomannya Imam Ghazali mengatakan begini. Kalau kepingin ilmu soal kenikmatan itu yang harus kamu ingat. Apakah berupa harta, apa anak, apa istri, apa suami, apa kesenangan, apa pengaruh, apa pangkat, apalah sudah. Ingatlah bahwa semua itu barang titipan sangka Allah yang merupakan amanat kepada kamu yang harus kamu penuhi hak-haknya. Kalau kamu ingat ini saja, insya Allah kamu selamat. Ini nasihat Imam Ghazali. Sekarang yang tidak nyeneng hati saiki. Iku mau sing nyeneng hati. Sing ndak nyenengi hati ini dibagi telu. Monggo niki kula tutukaken supaya boten pedhot niki tengah dalan. Nomor 1, mayar tabitu bi ikhtiyarihi, tergantung kepada usaha orang itu. Perkara sing disabari niku wau perkara sing pancen termasuk usaha orang itu. Nah, ini yang berupa ketaatan dan maksiat. Ini sepenuhnya ada di tangan orang itu, ikhtiar orang itu. Sembahyang, melanggar peraturan itu dia sabar dalam arti ini dia itu bisa mengendalikan hatinya di dalam usaha ikhtiarnya itu. Niki sing nomor 1, tergantung kepada orang itu. Nomor 2, malayar tabitu hujumuhu bi ikhtiyarihi, datangnya tidak karena ikhtiar, walau ikhtiarun fi daf'ihi, tapi menolaknya bisa dengan usaha. Kalau yang pertama tadi, kamu ibadah, ndak ibadah. Kon sembahyang, ndak sembahyang, 100% tergantung dengan kon. Ini namanya tergantung kepada ikhtiar, usaha. Nah ini satu. Nek sing nomor 2 niki mboten. Datangnya tidak ikhtiar, tapi menolaknya ikhtiar. Nah, contohnya napa? Kaya ana wong dilarani wong. Ujuk-ujuk dimusuh ambek wong. Nah, dia bisa menolak dia. Datangnya itu tidak diikhtiar, tapi dia menolaknya bisa ikhtiar. Dia lawan, apa tidak dilawan, apa bagaimana itu bisa dia melakukan. Tergantung untuk membalasnya itu loh. Nah, apakah dia membalas, apa tidak? Bagaimana kalau ditempelin wong, ujuk-ujuk,
Macam peleng. Lah, saya bisa ini membalas bisa, tidak membalas bisa. Ini namanya tidak dikehendaki datangnya, tapi saya untuk menolak itu bisa. Saya kehendaki membalas apa tidak. Ini bagian yang kedua. Sabar di sini. Ini wala nasbiranna ala ma azaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wasbir ala ma yaqulun, sabar kon marang ucapan-ucapan orang mereka. Wahjurhum hajaran jamila, tinggalkan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Nek kon difitnah terus dilarani hatine terus, kon betah pun ndak, sabar pun ndak. Nek sabar, baiklah jangan kamu balas. Wahjurhum hajaran jamila. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik. Ya. Tuhan tahu bahwa hatimu Muhammad merasa sumpek karena ucapannya musuh-musuhmu, orang musyrik-musyrik itu. Bagaimana kamu menghadapi itu? Fasabbih bihamdi rabbik. Sing akeh maca tasbih, jangan kamu layani. Nah, ini termasuk sabar yang kedua ini. Lalu yang ketiga, ma la yadkhulu tahta hasril ikhtiyar awwalahu wa akhirahu. Yang sama sekali kita tidak bisa menolak secara ikhtiar, seperti mamanya matinya istri, matinya suami, kebakaran, tabrakan, sakit, wuto, ini semua kita tidak senang, datangnya kita tidak atas usaha, bukan usaha kita, menolaknya juga tidak bisa, tidak ada usaha. Umpamanya uang pak loro, sampai arep nolak, loro ningkil, jadi loro bisa turun kita kok, cok loro, tak bisa, ya mesti kena, sakit sudah, iya dah, perkara ngobati itu lain, tapi sudah sakit, jadi menolaknya tidak bisa itu. Nah terhadap yang begini ini, yang ketiga inilah, yang oleh Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sabru fil Qur'ani ala salasati aujuh. Ini sebagai kesingkatan dari sabar-sabar yang macam tiga itu. Sabrun ala ada'i fara'idillahi ta'ala falahu 300 darajah. Sabar untuk menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Nek durung tutuk sembayang dilakoni. Sak melarat-melarate wong ribut penggawean, tapi nek durung salat ya tetep salat, dibetah-betahno. Nek sembayangi durung tutup oleh 3 rakaat masih ribut kok, mana sapa sing dodol niki barang niki lho monggo padahal sampe sembayang 3 rakaat nggih dodo remeng kok riya mon engko nerosake apa jeng kari rakaat langgenan reburu wah. Bagaimana itu ada orang beli itu? Tapi kalau saya ini pakai pegek, ya apa hukumnya megek? Apa yang zuhur oleh 3 rakaat? Nah di sini ujian ini, ujian itu. Mulanya teng jerone kitab fikih diterangno. Medhot sembahyang fardu haram. Tapi nek medhot sembahyang sunat kena. Tak apa-apa. Nah, untuk batis sing niku. Nggih. Nek maca Quran, ane maca Quran. Mlebu kono, Bu. Tetep. Mangga. Oleh ngoten niku. Oleh. Jangan diartikan wah, iku menting no baku, menting no duit tinimbang Quran. Jangan begitu, jangan, boleh. Tapi ini bisa ditutup no maneh. Nggih dah. Tapi nek sembayang dipedhot mboten ilok niku mboten oleh. Bojo oleh 2 rakaat. Kalau dua, nasen Bu, mampu. Orang kok oleh dulu ada. Ya lah tina, tare. Oleh kah? Lah niki. Padha mawon karo wong sembayang, durung tutup, wis keringetan ongkap. Aduh, panas ya, apa sih ya? Terus ya kurang 3 rakaat dikira. Oh, iki lho. Nek sampean betah sampai tutup, sampai salam, niku kesabaran jenenge. Sabar ngelakoni kewajiban. Niku dipangkat kali Allah 300 derajat pangkatnya. Sabar ngelakoni kewajiban sampai selesai itu dinilai 300 derajat. Niku dawuh Imam Ibnu Abbas, wa sabrun ala maharimillahi ta'ala, sabar terhadap larangan Tuhan.
falahu 600 darajah. Nek sampean ono barang duit kececeran utawa ono sandal anyar, hari mau diporo ya. Masa temem mau diporo, mana sih? Cari pade ini. Wah, tapi ini barang baru, ini saya punya jelek. Dinararo makelero saya gitu. Pas saya pakai lero, ya mulai pesan. Sampai sandal saya keborok. Ya dinararo tak tahu, sudah lah. Niki namanya boten sabar, boten kuat menahan larangan. Nek sabar masih iki duit, masih iki untung, tapi ini dilarang oleh agama, tidak mau saya. Umpamanya ini radio, ini apa namanya, sepeda murah regane. Nek tak adol aku oleh bati 3.000 apa 5.000. Tapi barang colongan, aku roh. Iki colongan iki. Maulana apa jual model. Dah mau aku melebaran kecuan. Jadi tukang tajam. Wah, tidak mau saya. Ini menurut agama tidak boleh. Tidak masih tahu toh. Loh, sabar yang begini ini dinilai 600 derajat. Jadi Allah ngelakoni kewajiban sembahyang betah niku 300, tapi nek ngedoi larangan betah niku 600. Wa sabrun 'alal musibah 'inda sadmatil ula falahu 900 darajah. Sabar terhadap bala Allah. Ana anake sing ditresnani mate. Bada andik pese rogi. Andi gudang ketonon, andi abok sehat sakit, mata melak kecek, tabrakan akhir pengkor, betah deh, dak grundel deh, maka falahu 900 darajah. Orang ini dinilai oleh Allah 900 derajat nilai. Coba. Jadi nek wong iso nglakoni kewajiban agama, getu, tekun, sabar, telaten sampai selesai, niku cuma dinilai 300. Tapi nek kula niku iso nyegah jarno, masih aku ngene untung, masih aku ngene enak, tapi karena iki dilarang oleh agama, lho, nek betah ngeten 600. Coba. Luwih gedhe pangkate timbang wong sing betah nglakoni kewajiban wae. Paham nggih? Nah, sampean betah sembahyang 5 waktu itu cuma 300 biasa, sampai Jumat terus 300 nilainya. Tapi nek sampean pas ono sepeda, mata ada kunci ini sepeda ini. Itu ngade orang ini, Pak. Ini saya tonton kata apa begitu, sama kesap begitu, masa abad dari saya tahu. Tapi enggak. Ini kan namanya ndak ilok haram ya. Akhirnya dibetas. Malah dia cari, Pak, siapa yang punya sepeda ini? Ini nanti hilang kalau ndak dikunci ini. Tolong kan. Malah ngoten sampean dapat 600 derajat dinilai. Tapi kalau kita itu kena musibah, kecelakaan, kepaten anak, kebakaran, sak piturute, yaitu yang nomor 3 tadi, terhadap sesuatu yang kita tidak bisa ikhtiar, datangnya tidak, menolaknya tidak bisa dengan usaha, maka sabar terhadap ini dinilai 900 derajat. Ini tentang tingkat-tingkat kesabaran yang diterangkan pertama, kedua, 3 tadi itu. Jadi mengenai yang pertama ini tergantung kepada kita, usaha dan ikhtiar, ini 300 nilainya. Kalau yang kedua untuk menjauhi larangan 600. Lah kalau terhadap musibah kebelainan, anaknya mati, utawa sampean loro, utawa dicoba nopo ta sing sampean ndak iso nolak, wis duh ya apa? Lah ya apa terus? Lah ya apa? Lah ya apa terus? Kon grundel selikur grundel ya tetep hilang. Ya wis tetep entek wis. Lah ya apa ya wong kok iku dadak apa andik kene mau. Aku terus latune terus kena kobong kabeh. Oh kan iku. Ana apa dadak numpak oplet lho mau. Coba dak numpak oplet mesti tabrakan iku mau. Anakku cuma sitok. Siapa sih ngejak-ngejak lunga iki? Malah sudah karu-karuan. Niki ngrundelong ya mboten nonton gunane. Nek sampean ya wis barang wis kedadian siapa. Wis aja dibahas maneh wis. Ojo dirembuk maneh. Wis aku ridho nang Allah. 900 nilainya kesabaran kita itu.
Ya terserah mawon dari kita, nggih. Niki tentang yang disebut sabar. Mulane orang yang bisa mengerjakan sabar itu berarti dia telah menyempurnakan separuh daripada imannya. Lalu separuh yang lain yaitu tentang syukur, mudah-mudahan bisa kita uraikan dalam pengajian yang akan datang, nggih. Mulane para rawuh, kanggene kula panjenengan sing ngamalaken dzikrul ghafilin, ngatah-ngataken wirid, waosan lan macam-macam niku, justru niki nyangoni niki. Bagaimana saya di tengah-tengah pergaulan bisa bertahan. Bertahan terhadap pengaruh larangan itu dinamakan sabar. Saya masuk dalam pergaulan kota. Saya juga diundang resepsi. Saya juga masuk perkumpulan ini, perkumpulan klub ini, klub. Tapi saya tetap mempertahankan iman saya. Saya tidak mau mengerjakan larangan-larangan. Nilai saya ini 900. Kalau saya bertahan itu. Atau kita tidak masuk di situ. Terus ya apa? Ya ke gunung pesan. Menang di kono Cina tak bolong ke manusia saya. Apa deki mana polong bi itu pas saya terpengaruh. Wah ini tidak punya nilai sabar lagi itu sudah. Ya apa yang disabari orang tidak ada apa-apa itu. Oleh karena itu zikrul ghafilin, maca Fatihah ping 1 saben dina niku maksudnya nggih niki nggih, nyangoni. Pun semanten mawon atur kula mboten langkung. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.